Ya, selamat sore Bu Sakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Enekel. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabar hari ini Ibu Sakia? Ya, syukur Pak. Sedikit sehat. Alhamdulillah. Iya. Ya, saya lihat beberapa hari ini Bu Sakia begitu sibuk dengan kegiatan di sekolah. Dan kali ini saya rasa barusan Ibu menemui saya. Ya, saya penasaran ini ada apa? Mungkin ada sesuatu yang bisa saya bantu. Iya Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak sudah berikan kepada saya untuk datang ke ruangannya Bapak. Paling tidak saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang menurut saya ingin saya bicarakan ke Bapak. Mudah-mudahan dari diskusi bincang kita hari ini Pak bisa memberikan saya masukan untuk saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh iya. Ini kan kami Ya, terima kasih Ibu untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya selaku pimpinan Ibu untuk bersama-sama memikirkan atau mencari solusi bersama untuk masalah yang kita hadapi. Yang pasti bahwa masalah yang Ibu alami adalah juga dari posisi saya sebagai pimpinan Ibu. Bolehkah Ibu menceritakan lebih jauh apa yang Ibu maksudkan sebagai sebuah masalah di sekolah kita ini, Ibu? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Masalah yang saya hadapi ini sebenarnya sudah agak lama saya alami. Ini Pak, ada salah satu teman mengajar, yaitu ibu yang mengajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kayak ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa akhir-akhir ini setiap dia mengajar Pak di kelas, karena kebetulan anak yang dia ajar di kelas 7 itu adalah anak bimbingan saya juga. Jadi masalahnya di sini, setiap dia mengajar pasti ada salah satu murid yang dia bawa ke ruang BK dengan alasan bermasalah di kelasnya. Kadang saya ditelepon atau dia antar sendiri langsung ke kelas. Kalau dia tidak antar, dia telepon saya. Jadi saya kadang menjemputnya langsung ke kelasnya. Yang jadi masalah Pak adalah saya agak kesulitan untuk jadikan Pandri hostnya dari saya agak kesulitan Pak untuk menyampaikan apa yang juga saya sudah jadikan pengurus bergantian saja siapa nomor. Yang sebenarnya karena salah satu pertimbangannya adalah karena dia adalah guru senior saya, kemudian sudah banyaklah yang saya pikirkan sehingga saya datang ke Bapak, mudah-mudahan dengan saya sampaikan masalah ini Pak, saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Gitu Pak. Berarti yang Ibu harapkan setelah perbincangan ini adalah
mendapatkan solusi ya, Iya. solusi atas masalah yang tengah Ibu alami bersama dengan rekan guru yang tadi Ibu sudah ceritakan. Kalau saya tidak salah dengar tadi, Ibu menceritakan bahwa ada salah seorang rekan guru, kebetulan dia senior ya di sekolahnya Ibu, ya mengajar bahasa Indonesia. Indonesia. Iya. Yang sedikit mengganggu Ibu adalah mungkin lebih pada caranya dia ya. Iya, Ya, rekan caranya guru dia. ini. Ya, selama ini kalau ada masalah di kelasnya langsung dibebankan ke Ibu sebagai guru BP ya, kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Nah, dibebankan sama Ibu setiap masalah yang dialami di dalam kelasnya, bukan Ibu yang bersangkutan. Mungkin kita sependapat bahwa setiap masalah pasti ada solusinya ya. Betul, Pak. Saya kira ya kita yakinlah, sama-sama yakin setiap masalah pasti ada solusinya. Iya. Berkaitan dengan masalahnya Ibu, bolehkah kita perjelas dulu letak permasalahannya seperti apa? Apakah menurut Ibu langkah yang ditempuh oleh rekannya ini di bahasa Indonesia sebagai seorang senior, apakah langkah yang dia tempuh selama ini menurut Ibu kurang tepat? Bahwa setiap masalah di kelasnya, sekecil apapun, seluruhnya dia bebankan sama Ibu sebagai guru BP. Apakah menurut Ibu langkah dari rekan Ibu ini kurang tepat atau bagaimana? Iya, Pak. Menurut saya yang dilakukan oleh Ibu ini dari pemahaman yang saya dapatkan bahwa tidak sesuai dengan prosedur sebagai seorang guru yang seharusnya di kelas itu kan setiap guru melekat yang namanya bimbingan ya. Jadi adapun masalah atau persoalan yang dihadapi di dalam kelas, yang menangani pertama adalah guru mata pelajaran di dalam kelas itu. Kalaupun ada masalah yang mau dilimpahkan nanti ke BK, itu kan melalui prosedur dulu, Pak. Maksudnya jangan dulu langsung melewati tangga dari 1 langsung tangga ke 5. Paling tidak ditangani dulu di kelasnya, karena Ibu kan sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Jadi Ibu yang tahu seperti apa. Nanti setelah ditangani, lalu tidak setelah berulang dan tidak ada perubahan, baru mungkin dilimpahkan ke BK. Bisa juga Pak, sebenarnya dia lakukan kalau kita mau membangun kolaborasi. Itu yang saya harapkan. Bukan saya tidak mau menangani siswa bimbingan saya, tetap saya mau menanganinya Pak. Cuma itu tadi lagi-lagi harus mengikuti prosedur yang ada supaya kita tahu tugas kita masing-masing. Bukan berarti kita mau lepas dari tugas kita, tapi kita saling memahami tugas. Makanya itu yang jadi semangat buat saya, Pak. Betul. Oh ya, saya sudah paham inti permasalahannya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah menyangkut prosedur. Prosedur bahwa seharusnya sebagai seorang guru yang setiap hari berjumpa dengan anak didik dalam kelas, bukan seharusnya mereka atau prestis apa yang menjadi masalahnya, dan juga sebisa mungkin menyelesaikan masalahnya sendiri dalam kelas. Kalaupun nantinya masalah itu tidak bisa diselesaikan sendiri, barulah kemudian dilimpahkan ke guru BP seperti Ibu. Nah, menurut pendapat Ibu tadi, yang menjadi masalahnya adalah di situ, karena ya mungkin kurang jelasnya kolaborasi ya
Iya. Belum terjalin dengan baik kolaborasi antara ibu dengan bukan gurunya itu ya, sehingga ada semacam kesepakatan yang mungkin tidak diikuti ya dalam penyelesaian sebuah masalah dengan prosedur yang bersama. Oke. Sekira masalahnya sudah jelas. Sekarang kalau misalnya kita mau ukur dari segi kemampuan, ya, terutama kita fokus dulu sama kemampuan rekan gurunya ibu di ini ya, yang guru bahasa Indonesia tadi. Iya, Pak. Kira-kira menurut penilaian ibu, kalau kita mau ambil patokan dengan menggunakan skala dari 1 sampai 10, sejauh yang ibu nilai kemampuan ibu guru bahasa Indonesia, kira-kira sejauh ini skala berapa yang dia bisa capai, terutama di dalam penanganan anak di kelasnya? Kalau saya lihat Pak, dari pengamatan saya mungkin dia di angka 6 ya Pak. Angka 6. Iya. Berikut. Satu yang juga menjadi masalah tadi adalah masalah hubungan ibu ya, bersama dengan rekan gurunya itu, terkait dengan kolaborasi yang mungkin selama ini belum terjalin dengan baik. Kira-kira kalau kita kembali juga menggunakan skala dari 1 sampai 10 terkait dengan kolaborasi yang ibu jalin bersama dengan rekan gurunya, kira-kira sejauh mana yang kalian sudah capai selama ini? Mungkin di angka 6 juga ya Pak. 6 juga ya, sama. Ya, betul sekali. Dan kalau memang berdasarkan penilaian ibu dengan angka yang sekian, saya kira itu sudah sesuatu yang memprihatinkan, menjadi sesuatu masalah yang harus segera diselesaikan atau dicarikan solusinya. Untuk ke depan kira-kira capaian yang ibu harapkan, yang pertama kesadaran ibu tadi, kira-kira capaiannya seperti apa yang ibu harapkan, kemudian dalam membangun kolaborasi seperti apa ibu harapkan ke depan. Karena dia tadi yang menjadi masalah adalah masalah kemampuan bukan ibu yang menyelesaikan masalah di kelasnya, kemudian yang kedua adalah masalah kolaborasi yang belum terbangun selama ini. Kira-kira untuk ke depan ini harapannya ibu dari dua masalah ini seperti apa kira-kira? Yang pertama capaian kemampuan yang saya harapkan teman ini bisa membimbing siswa dan dia ada di kelas sebaik mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian dan kolaborasi saya berharap kita sama-sama di satu sekolah, dan kebetulan kita satu partner, maksudnya saya kebetulan sebagai guru bimbingan di kelas 7 dan dia juga mengajar di kelas 7, berharap ada kolaborasi yang kuat, saling komunikasi untuk bagaimanakah kita menemukan solusi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dialami oleh murid kita di sekolah. Itu yang saya harapkan. Ya, terima kasih Bu. Saya kira sudah jelas apa yang menjadi harapan Ibu ke depan. Dari harapan ini kira-kira kalau diukur kembali dari dengan menggunakan skala tadi dari 100 sampai 10, gambarannya seperti apa dari yang Ibu harapkan ini menuju ke angka berapa yang Ibu harapkan ke depan? Tadi saya kan berharap kita bisa sampai di angka 8. Iya, angka 8. Saya berharapnya di angka 8. Angka 8 itu, iya. Jadi angka 8 itu kira-kira menunjukkan apa kira-kira sesuai dengan harapan Ibu? Menunjukkan ada
antara perubahan lain tadi antara adalah ya, ya itu tadi Pak yang kita bisa berkolaborasi, kemudian yang bersangkutan juga iya. bisa melakukan pembimbingan yang baik sehingga tidak ada Iya. saling timpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Itu yang saya lakukan. Oh iya. Oke, saya kira sudah jelas itu bagaimana membangun kolaborasi dengan baik antara ibu bersama dengan rekan yang tadi disebutkan. Nah, bahkan secara umum di sekolah mungkin bukan hanya Ya, bukan hanya rekan ibu tadi yang berbahasa Indonesia, tapi bahkan secara umum ya mungkin begitu. Iya. ya, Ya. Lalu untuk mencapai itu kira-kira adakah semacam peluang atau semacam kekuatan yang ibu miliki? Namanya sebuah usaha kan tanpa adanya dukungan itu kan sulit. Jadi untuk mempermudah pencapaian yang ibu harapkan tadi, kira-kira adakah di sekolahnya ya, semacam kemampuan atau peluang yang bisa membantu ibu untuk mencapai harapan itu? peluang dari apa yang saya lihat Pak ada sih sebenarnya. Ya, Intinya di situ adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan ya, terhadap tugas kita. ya, Cuma mungkin komunikasinya yang mau diperbaiki di situ. Itu yang ya, saya lihat Pak. Artinya mungkin dari saya yang tidak dibutuhkan untuk menyampaikan secara langsung apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan dan ya. menjadi kendala mungkin di situ Pak. Adalah tidak adanya komunikasi yang baik. Jadi Oh ya. Nah ya, ini menyangkut kendala ya, lebih pada kendalanya yang ibu sudah katakan, iya Pak. kelemahan komunikasi. Tapi yang saya maksud adalah kira-kira ada semacam peluang atau semacam kekuatan yang ibu miliki untuk menjalin komunikasi, menjalin interaksi, menjalin kolaborasi dengan rekan ibu. Kira-kira adakah yang bisa membantu dari sisi kekuatan peluang yang dimiliki? Dari saya kekuatan komunikasi ya, kekuatan Ya. untuk menjalin hubungan komunikasi. Kekuatan yang saya miliki adalah itu tadi Pak, saya punya kekuatan untuk membangun komunikasi dengan teman. Itu bisa saya tampilkan. Kemudian kekuatan yang kedua adalah saya punya pegangan bahwa apa yang saya ini yang dilakukan oleh teman saya ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur. Maksudnya kekuatan saya jelas tidak saya muncul dari diri saya sendiri, tapi ada kekuatan yang bisa saya perlihatkan bahwa ini aturan yang mengatakan, bukan saya secara pribadi. Itu mungkin Pak yang bisa menjadi kekuatan saya. Oh iya. Jadi menurut ibu salah satu kekuatannya adalah kalau saya simak tadi kata-katanya ibu itu adalah pertama prinsip ibu yang sebetulnya kuat untuk prinsip dan niat dari ibu ya, prinsip dan niat dari ibu yang ingin menjadi salah satu sarana untuk bagaimana meningkatkan kolaborasi. Lalu juga dengan adanya
mungkin semacam aturan kesepakatan ya di Iya, sekolah, dasar. Iya. ya harus diikuti bersama itu kekuatannya. Tadi mengenai hambatan ini Ibu sudah ungkapkan ya. Hambatannya adalah sulitnya membangun ini tuh komunikasi. Mungkin masih ada yang lain hambatan yang Ibu temui selama ini ketika menjalin kolaborasi dengan rekannya. Mungkin masih ada hambatan lain. Hambatannya Pak adalah itu tadi, selain dari komunikasi, saya juga agak sulit untuk memahami apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan teman saya ini. Jadi saya agak sulit untuk memahami karakter beliau. Kadang yang seperti ini yang kita sampaikan, kemudian ternyata menurut beliau tidak sesuai, maka dia tidak lakukan. Jadi kita menjadi kendala buat saya. Oh iya, terima kasih. Nah, kendalanya adalah Ibu kesulitan untuk memahami apa yang sebetulnya termuat di dalam pikiran ya, si rekan Ibu tadi. Ya, antara kekuatan dan kelemahan ini, Ibu tadi kan sudah jelas mengatakan kekuatan saya adalah saya punya niat dan juga punya prinsip untuk membangun kolaborasi. Berarti ada kemauan sebetulnya dari Ibu untuk mendekati rekannya tadi, tetapi hanya dengan kendala tadi adalah memahami apa yang ada dalam pikiran rekannya tadi. Kira-kira dari kekuatan dan kelemahan ini, adakah cara yang Ibu bisa tempuh untuk membangun komunikasi dengan Ibu, rekannya, terlepas dari hambatan yang ada? Nah, yang pasti bahwa Ibu sudah punya kekuatan sebetulnya, yaitu Ibu punya niat tulus, ya tinggal dari rekannya ini kira-kira bagaimana kira-kira Ibu menjalin komunikasi dengan baik, dengan kelemahan atau keterbatasan yang Ibu tadi sudah utarakan. Kira-kira adakah opsi yang Ibu bisa temui untuk mendekati rekannya tadi, supaya mencoba berkomunikasi? Iya. Silakan. Saya coba Pak mungkin dengan bertemu langsung ke beliau, lalu memperlihatkan poin-poin aturan yang seharusnya dilakukan oleh guru BK. Saya tidak usah menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh guru mata pelajaran karena mereka sudah paham, jadi saya hanya memperlihatkan aturan yang sudah jelas yang harus dilakukan oleh guru BK, yang tidak dibuat di dalam aturan di sekolah, tetapi itu diatur secara nasional, sehingga mungkin dari situ dia bisa memahami bahwa seperti ini sebenarnya pekerjaannya guru BK, sehingga tanpa dijelaskan seperti apa tugasnya guru mata pelajaran, dia sudah bisa menarik kesimpulan. Mungkin itu yang bisa saya lakukan Pak, bertemu langsung dan memperlihatkan aturan-aturan yang menjadi tugas fungsinya guru BK yang sebenarnya di setiap sekolah. Oh iya. Nah, saya sudah paham apa sebetulnya menjadi persis permasalahannya adalah karena keterbatasan pemahaman terhadap aturan yang ada selama ini. Dengan cara Ibu mungkin mendekati, ya, menemui, membicarakan dengan detail, saling terbuka satu sama lain. Ya, itu yang menurut Ibu menjadi solusi ya. Iya Pak. Ibu harapkan supaya kolaborasi itu bisa mulai terjalin bersama dengan rekan yang tadi sudah disebutkan. Ya, mungkin begitu Bu ya? Iya. Iya. Untuk rencana ini yang Ibu harapkan ini kira-kira kapan akan Ibu mulai? Mungkin saya akan mulai besok Pak. Mulai besok? Iya, supaya ada rencananya besok Pak. Oh, rencana besok mulai. Saya kira mantap sekali rencana Ibu
ya, dengan harapan bahwa langkah awal ini akan membuahkan hasil yang baik. Ini terjalinnya komunikasi, interaksi, kolaborasi antara ibu bersama dengan rekan-rekannya. Untuk rencana itu apa komitmen yang ibu miliki kira-kira? Maksudnya Pak? Apa komitmen yang ibu miliki supaya rencana ini bisa betul-betul dilaksanakan dan kemudian akan berlanjut ya? Karena yang ibu harapkan adalah bagaimana terjalin kolaborasi yang baik dengan sesamanya di sekolah. Kira-kira komitmen apa yang ibu miliki ke depan? Ya, komitmen saya adalah saya akan tepat waktu dengan apa yang saya sudah rencanakan untuk berharap ada perubahan yang terjadi sehingga permasalahan ini tidak muncul lagi. Paling tidak dari sini kita bisa membangun kolaborasi yang baik. Jadi komitmen saya adalah saya akan tepat waktu dengan apa yang menjadi rencana saya. Oh ya. Pertama adalah tepat waktu, karena tadi ibu sudah katakan besok akan segera mulai. Iya Pak. Iya. Pertama, komitmen pertama adalah melaksanakan sesuai dengan rencana. Besok akan segera menjumpai rekan guru itu, menjalin komunikasi. Mungkin masih ada yang lain, komitmen yang lain supaya ke depan ini apa yang menjadi masalah yang tadi itu diungkapkan itu tidak terulang. Supaya yang diharapkan tadi itu adalah menjadi sebuah usaha bersama ke depan untuk terus menjalin kolaborasi dalam berbagai hal, terutama dalam menangani permasalahan peserta didik. Selain itu Pak, mungkin saya akan konsisten dengan apa yang sudah menjadi tugas saya, sehingga mereka bisa betul-betul melihat oh iya ternyata tugasnya mereka adalah seperti ini, memperlihatkan betul kinerja saya yang sebenarnya. Jadi selain dari saya harus tepat waktu dengan apa yang sudah saya yakini, saya akan berusaha untuk selalu melihatkan kinerja yang baik. Ya. Oke, jadi saya kira ini merupakan sebuah impian yang begitu kita dambakan. Ya. Pertama adalah soal waktu tadi, ketepatan waktu. Yang kedua adalah komitmen dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan selalu menunjukkan praktik baik ya. Ibu masukkan tadi, selalu menunjukkan praktik baik di hadapan sesama dalam hal penanganan masalah sebagaimana yang tanggung jawab ibu seperti itu. Saya kira komitmen ibu ini adalah sesuatu yang positif dan patut didukung. Saya hanya bisa mendoakan supaya ibu bisa dimudahkan untuk menjalankan apa yang menjadi komitmen ini, karena komitmen ini adalah sebuah harapan masa depan sekolah kita. Dan ini semua tentunya demi anak-anak. Terima kasih. Ibu, saya ucapkan selamat berproses. Semoga ke depan ibu bersama dengan rekan-rekannya bisa menjalin komunikasi dengan baik dan berbagi tugas di sekolah. Oke, sekian ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya sehingga saya bisa menemukan solusi